Oke. Ikutin terus ya keseruan aku. Dadah. Assalamualaikum teman-teman. Tas sudah siap, semangat sudah penuh. Hari ini aku menuju Cimory untuk bertemu hewan dan belajar banyak hal baru. Di perjalanan ini, aku membayangkan keseruan memberi makan kelinci, memberikan susu ke sapi, memasuki Magic Village, dan melihat kincir angin yang berputar. Semakin jauh, meninggalkan hiruk-pikuk kota, udara mulai terasa lebih segar. Melihat pepohonan di sepanjang jalan menuju Cimory, menyadarkanku betapa pentingnya menjaga alam agar hewan-hewan yang akan aku temui nanti tetap punya rumah yang nyaman. Pagi ini dimulai dengan semangat buat cari udara segar. Akhirnya sampai juga di Cimory. Aroma udara pegunungan dan pemandangan hijau langsung menyambut pas turun dari mobil. Tapi lihat deh, alam lagi kasih sambutan yang sejuk banget, alias hujan deras. Gak apa-apa, hujan-hujanan di puncak malah bikin suasananya makin syahdu dan mirip di pedesaan Eropa beneran. Yuk, kita lihat seseru apa dari Land versi hujan. Oke, selamat datang di Cimory Puncak, di mana cuaca lebih labil dari perasaan aku. Mari kita spill gimana rasanya keliling Cimory sambil main hujan. Langkah pertama dimulai dengan menukarkan tiket untuk mendapatkan akses ke seluruh wahana seru. Aku belajar bahwa ketertiban di awal adalah kunci agar petualangan kita berjalan lancar. Melihat anak-anak berlarian dengan tawa ceria dan topi berwarna-warni membuatku semakin tidak sabar untuk segera masuk dan menjelajah. Pagi ini bukan sekedar jalan-jalan, tapi waktunya belajar langsung dari alam. Begitu masuk ke area Cimory, suasananya langsung terasa beda. Udara sejuk dan pemandangan hijau. Ini jadi kelas terbaik buat memulai hari. Langkah kaki membawaku masuk lebih dalam ke area peternakan. Seru banget bisa lihat sapi-sapi lucu secara langsung dan belajar gimana susu favorit kita diproses. Jangan lupa mampir buat stok yogurt dingin. Melihat langsung dari mana asalnya segelas kebaikan susu yang biasa kita minum. Belajar lebih dekat dengan si sapi perah di Dairyland. Ternyata sapi-sapi di sini sangat tenang dan terawat. Senang bisa berinteraksi langsung dan melihat betapa hebatnya mereka menghasilkan susu setiap hari. Kata Pak Sapi, jangan lupa minum susu biar kuat menghadapi kenyataan. Salah satu bagian paling seru adalah saat berinteraksi langsung dengan sapi-sapi di sini. Ternyata menjaga kualitas susu itu mulai dari pakan yang sehat dan kasih sayang ke hewannya. Aku baru tahu kalau sapi-sapi ini punya kepribadian yang unik-unik. Loh, tadi sempat coba kasih makan langsung. Rasanya seru sekaligus belajar sabar. Tenang-tenang, gak usah rebutan. Susunya masih banyak kok. Berasa lagi ngasuh anak bayi, tapi versi lebih gembul. Lagi melatih kesabaran. Lewat anak sapi, kekuatannya luar biasa. Botol susunya saja hampir lepas dari tangan. Tuh, kan teman-teman, botol susunya kelepas karena si sapi begitu lahapnya minum susu.
Tangan pegal dikit nggak apa-apa. Yang penting si kecil kenyang dan tumbuh sehat. Gemas banget cara dia nyedot botolnya. Kenapa beli susunya cuma satu? Lagi jadi Ibu Peri buat si kecil yang haus ini. Semangat banget ya minumnya. Sampai aku hampir ketarik tuh. Kan teman-teman, aku sampai ketakutan. Hihi. Tatapannya yang teduh bikin hati ikut adem. Senang banget bisa berinteraksi sedekat ini. Ada rasa damai saat tangan ini menyentuh mereka. Terima kasih ya, sudah jadi teman berbagi kebahagiaan hari ini. Sama-sama. Ternyata aslinya lebih gembul dan menggemaskan kalau dipegang langsung. Fix jatuh cinta sama penghuni peternakan ini. Langkahku menuju kandang hewan-hewan lainnya. Yuk, ikutin terus keseruan kita hari ini ya, teman-teman. Menikmati keriuhan kecil di tepi kolam. Ternyata bahagia itu sederhana ya. Sesederhana melihat gerombolan bebek berenang bebas, healing sejenak di duck pond. Melihat mereka berbaris rapi, jadi merasa diingatkan untuk tetap teratur dan ceria. Wah, keliling melihat-lihat berbagai kandang hewan di Dairyland. Puncak memang seru banget. Dari domba yang gembul, kambing yang lucu, dan masih banyak lagi hewan-hewan yang menggemaskan. Menjelajahi setiap sudut kandang di sini bikin sadar kalau alam punya cara sendiri buat kasih kita ketenangan. Setiap hewan punya keunikan masing-masing yang bikin gemas. Lagi di jalan menuju desa rahasia para kurcaci. Ada yang mau titip salam gak nih? Buat penghuni Magic Village, OTW jadi penghuni desa Magic. Semoga pas sampai sana aku gak tiba-tiba berubah jadi mungil ya teman-teman. Kalau guys, hari ini kita mau masuk ke mobil. Ini rodanya kotor. Ayo. Udah, Pak. Meninggalkan area peternakan, langkahku membawa ke sebuah tempat yang terasa seperti dimensi lain. Begitu melewati gerbang Magic Village, pemandangan berubah menjadi deretan rumah mungil dengan arsitektur yang unik. Udara sejuk dan suasana tenang di sini. Banner-banner membuat imajinasi mulai bermain. Setiap sudut di Magic Village dirancang dengan sangat detail, mulai dari pintu-pintu kayu yang estetik sampai tanaman hias yang tertata rapi di sepanjang jalan. Belajar mengamati arsitektur di sini bikin kita sadar betapa pentingnya detail kecil untuk membangun sebuah suasana yang ajaib. Menemukan secuil keindahan negeri dongeng di antara rimbunnya hijau puncak. Magic Village, tempat di mana imajinasi menjadi nyata. Menikmati detail indah di setiap jembatan dan rumah mungil ini. Terkadang kita butuh tersesat di tempat yang indah seperti ini untuk menjernihkan pikiran. Nggak perlu jojo ke luar negeri, di sini saja sudah merasa seperti di desa tersembunyi di Eropa. Ayo, lanjut lihat reptil. Bertemu ular di tengah suasana Magic Village terasa sangat magic. Awalnya ada rasa ragu saat melihat ular itu melingkar dengan tenang. Tapi setelah melihat betapa cantiknya, pola sisiknya, dan bagaimana ia bergerak pelan, rasa takutku perlahan berubah jadi rasa kagum. Begitu menyusuri jalanan setapak, aku bertemu dengan karakter-karakter unik yang seolah baru saja keluar dari buku dongeng. Ada kurcaci,
yang ramah, dan toko-toko berpakaian nyentrik yang menjaga desa ini. Bukan cuma sekadar berfoto, aku juga mencoba menyapa mereka. Rasanya luar biasa melihat bagaimana setiap karakter punya peran penting untuk menghidupkan suasana ajaib di desa ini. Saat mendekati area burung hantu, aku belajar bahwa hal terpenting adalah menjaga ketenangan. Karena pendengaran mereka berkali-kali lipat lebih tajam dari manusia, suara keras bisa membuat mereka stres. Aku mencoba bicara dengan berbisik dan bergerak perlahan, menunjukkan bahwa aku adalah teman yang tidak berbahaya bagi mereka. Bukan sekedar pemandangan, tapi sebuah rasa seperti sedang berada di dunia lain yang hanya berisi kedamaian dan warna-warni indah. Berjalan menuju area The Windmills di Chimoridary Land terasa seperti berpindah ke taman kincir angin di Belanda. Ribuan kincir angin warna-warni yang berputar tertiup angin menciptakan pemandangan yang sangat ikonik dan edukatif tentang energi angin. Lanjut yuk teman-teman. Aku belajar banyak saat berfoto dengan iguana tadi. Mereka punya kemampuan luar biasa untuk menyatu dengan alam. Melihat matanya yang bergerak lincah dan kukunya yang kuat untuk memanjat pohon, aku jadi makin kagum dengan cara mereka bertahan hidup di hutan tropis. Berjalan menuju area Rabbit Garden selalu memberikan perasaan yang ceria. Ini adalah tempat di mana kita bisa belajar tentang kasih sayang dan cara memperlakukan hewan kecil dengan lembut. Langkah pertama untuk kenalan sama penghuni mini zoo adalah mampir ke loket pakan. Aku membeli paket sayuran segar potongan wortel dan dedaunan hijau yang pastinya jadi favorit para kelinci di sini. Rasanya gak sabar mau lihat reaksi mereka. Begitu pintu kandang dibuka, suasananya terasa hangat. Aku berjalan pelan supaya gak mengagetkan mereka. Di sini kita benar-benar belajar cara menghargai ruang hidup hewan. Melihat mereka berkumpul menunggu makanan, itu momen yang sangat menggemaskan. Ini dia saat yang ditunggu. Satu persatu kelinci mendekat dengan hidung mungil yang bergerak cepat. Saat mereka mulai mengunyah wortel dari tanganku, ada rasa senang bisa memberi mereka nutrisi yang baik. Setelah puas main bersama kelinci, langkahku sampai di area berkuda. Di sini, aku memilih kuda berwarna putih. Saatnya naik. Ternyata naik kuda poni itu butuh keseimbangan dan ketenangan. Aku belajar kalau hewan bisa merasakan perasaan kita. Kalau kita tenang, mereka juga bakal jalan dengan santai. Duduk di atas pelana sambil berkeliling area yang asri ini memberikan sudut pandang yang beda banget. Nah, sekarang kita masuk ke bagian akhir perjalanan. Setelah puas belajar dan bermain bersama kuda poni, biasanya kita akan menuju pintu keluar. Langkah terakhir hari ini akhirnya sampai di pintu keluar. Rasanya bukan cuma badan yang segar karena udara pegunungan, tapi pikiran juga penuh dengan cerita baru. Dari cara merawat sapi sampai belajar kesabaran saat kasih makan kelinci, Cimory benar-benar jadi sekolah alam yang menyenangkan. Aku pulang membawa kenangan indah dan pengetahuan yang berharga. Waktunya pulang. Tapi kali ini gak cuma bawa oleh-oleh makanan, tapi
juga cerita dan ilmu baru tentang dunia peternakan. Senang banget bisa liburan sambil menambah wawasan kayak gini. Aku pulang dengan hati senang dan kamera penuh foto estetik. Sampai jumpa lagi, Dairyland. Terima kasih untuk petualangan yang luar biasa hari ini. Terima kasih ya sudah menonton. Dadah. Sampai jumpa. Dadah. Edisi Dibuang Sayang. Hai guys, kembali lagi di channel Oh my god. YouTube. Hai guys, kembali lagi di YouTube aku